kalau nggak makan? Makanya ngaji. Kalau ngaji, kita sebagai tuan rumah, datang tamu, ya saya enak aja, saya bilang, tamu silakan makan, saya sedang puasa. Tamunya lahap makan, nggak masalah. Begitu juga ketika saya bertamu, kata tuan rumahnya, mohon maaf Pak Ustadz, Ustadz silakan makan, kami puasa. Ya bagus, saya nggak ada saingan. Kenapa? Karena kalau kita puasa sunat, faman syaa falyasum, siapa yang mau lanjutkan puasa, lanjutkan. Wa man syaa falyuftir, siapa yang mau berbuka, silakan berbuka. Misal saya hari ini puasa sunat, habis ini diajak sarapan. Ustaz Somad sarapan? Ya terserah saya. Kalau saya mau lanjutkan puasa, saya bilang, mohon maaf Bapak Panitia, saya puasa. Kalau saya mau berbuka, ya boleh. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Nah, Ustaz Somad nanti kalau diajak buka puasa, Ustaz puasa atau lanjutkan? Ya saya lihat dulu lauknya apa. Kalau cuma telur dadar, mubazir. Saya puasa. Tapi kalau ada ikan asin sambal terasi, apa boleh buat? Siapa yang tahan? Ini berat, men. Nah, jadi silakan yang mau puasa lanjutkan, yang tidak puasa. Yang pertama adalah nafsu makan. Kalau sudah makan, muncul nafsu yang kedua. Itulah dia nafsu libido seksual. Ada ketertarikan melihat lawan jenis. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bapak masih tertarik melihat perempuan? Alhamdulillah. Kalian masih sehat, guys. Dulu dikhawatirkan anak laki-laki mengganggu anak perempuan. Sekarang anak laki-laki mengganggu laki-laki. Ya Allah, selamatkan generasi ini dari LGBT. Support dari Barat, Eropa, Amerika luar biasa. Ini fitnah akhir zaman. Maka didik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang islami. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan bangsa kaum Sadum. Kampungnya disebut dengan kaum Sadum. Perbuatan mereka itu yang disebut dengan sodomi. Nauzubillah. Namanya dibuat keren, LGBT. Padahal ini jangan dibuat keren-kerenan, jangan ditutupi namanya. Bilang aja nama yang sesungguhnya, pencinta lobang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu di masjid, depan kiai, nggak sopan. Omongan Ustaz jorok, kotor. Kalian tahu omongan itu kotor, kalian tahu omongan itu jorok, mendengarnya saja menjijikkan, apalagi yang melakukannya. Tapi kenapa kalian tonton filmnya? Kenapa kalian tonton sinetronnya? Kenapa kalian tonton acaranya? Padahal pembawa acaranya homoseksual. Kenapa kalian saksikan filmnya di bioskop padahal artisnya adalah yang mendukung LGBT? Kenapa kalau ustadz yang ngomong kalian katakan menjijikkan, tapi kenapa pelakunya kalian saksikan tiap hari? Dari mulai pagi jam 6 sampai jam 6 sore, tontonlah TV kita, ambil kertas, ambil pena. Berapa sinetron, berapa acara, berapa podcast, bintang tamunya diundang, dikasih panggung, diberikan acara supaya ditonton masyarakat. Ustadz marah? Enggak, ini karena belum sarapan aja. Kita boleh marah ketika agama Allah dilecehkan. Marahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka mesti marah. Nah, ini muncul hawa nafsu. Menyikapi tentang nafsu seksual, manusia juga terbagi kepada dua. Eka, eki. Ekstrem kanan tidak mau nikah sama sekali. Kamu mau nikah? Tidak mau nikah. Sedangkan yang ekstrem kiri, nikah tanpa batas, unlimited, nggak ada batasan sama sekali. Playboy cap gayung, semua diceduk. Playboy cap tupai,
Semua pohon kelapa berlubang dibuatnya. Nah, maka dalam Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu dijadikan sebagai umat yang pertengahan. Kita disuruh menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah itu menundukkan pandangan. Oh, jadi kalau sudah nikah matanya tunduk. Iya. Suami saya udah nikah matanya masih jelalatan, itu memang bawaan gatal. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba' 4 orang. Fa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, tidak bersikap adil, fawahidah, cukup 1 saja. Nah, jadi semua bapak-bapak ini yang istrinya 1 itu termasuk orang yang fa'in khiftum, takut. Tapi dalam ayat ini takut tidak adil. Kalau yang di sini takut kepada istrinya. Bapak-bapak yang takut kepada istrinya karena istrinya bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Kamu sudah ke masjid apa belum? Sedang berada di mana? Pulang jam berapa? Jangan main-main jalan sama siapa? Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bersyukurlah Pak, dengan istrimu itu kau sudah terjaga imanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Ini bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang hebat-hebat ini, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Itulah mereka yang ada di belakang ini. Ini ibu-ibu yang solihah-solihah semua. Begitu cara menghibur hati yang udah terluka tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam dianjurkan menikah. Kamu kenapa enggak menikah? Saya tidak menikah Pak Ustaz, karena Imam Nawawi tidak menikah, karena Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, karena Syekh Said Qutb tidak menikah. Bahkan ada satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tidak menikah, alladzina atharul ilma ala zawaj, karena lebih memilih ilmu berdakwah daripada menikah. Kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, Al-Ulama Al-Uzzab, di antara ulama yang tidak menikah yang menulis kitab nih, kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi tidak menikah. Datang anak muda, Ustaz, saya putuskan tidak menikah. Kenapa? Karena Imam Nawawi tidak menikah. Imam Nawawi enggak menikah, dia kerjanya nulis. Kamu nulis apa? Saya nulis status Pak Ustaz. Imam Nawawi enggak menikah. Imam Nawawi itu meninggalnya tahun 676. Sekarang 1445. Zaman Imam Nawawi 676, perempuan itu semuanya tertutup, yang terbuka itu cuma matanya. Zaman sekarang perempuan itu matanya tertutup, yang lain terbuka. Imam Nawawi sibuk menulis Arba'in, Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, Al-Azkar, Imam Nawawi, Sahih Muslim disyarah Al-Minhaj, Imam Nawawi, Rawdatul Talibin min Umdatul Muftin, Imam Nawawi, belajar ulumul hadis disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi syarah Taqrib, Imam Nawawi, Al-Majmu' syarah Mu'azzab, Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menulis sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah imam yang luar biasa. Imam Nawawi datang ke Mesir, mau ziarah ke kubur Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya dari jauh, menetes air matanya, bergetar jantungnya. Tidak jadi dia berziarah, tak sanggup menemui Imam Syafi'i walaupun sudah berada di liang lahat. Akhirnya dia pergi pulang ke Damaskus.
kedatangan Imam Nawawi ke Mesir didengar oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki dapat kabar Imam Nawawi datang. Iya, mana dia? Dia sudah pulang. Imam Subki pulang mengejar Imam Nawawi sampai ke Damaskus. Dia tanya orang Damaskus, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi pulang ke kampungnya di Nawa. Imam Subki mengejar ke Nawa. Sampai di Nawa, Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Imam Subki berziarah. Setelah berziarah, Imam As-Subki pergi ke Damaskus, ke tempat mengajarnya Imam Nawawi di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis, tempatnya hadis, karena dia menghafal hadis, mensyarah hadis, menulis hadis. Sampai di situ Imam As-Subki bertanya, mana tapak kaki Imam Nawawi ketika mengajar? Ditunjukkan mereka, di sini bekas tapak kaki Imam Nawawi. Imam As-Subki meletakkan pipinya di telapak kaki Imam Nawawi bekas dia mengajar karena kerinduannya. Tapi jangan gara-gara ini jamaah habis ini meletakkan. Ulama besar yang luar biasa. Bahkan ada penelitian, kitab pertama paling populer di tengah umat Islam Al-Quran. Yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Apa maknanya? Saya mau menyampaikan, memang ada orang-orang yang khusus yang luar biasa, tapi jangan anak-anak muda. Imam Nawawi tetap kalian baca kitabnya, tapi menikah tetap menikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera ketemu dengan jodohnya, insya Allah. Banyak juga yang jomblo. Nafsu yang ketiga adalah nafsu ingin dimuliakan orang. Nafsu makan, nafsu efek dari makan, libido seksual, nafsu hubbul jah, popularitas, kekuasaan, ingin diangkat jadi pemimpin, ingin dimuliakan, ingin disanjung tinggi. Nah, ini juga nafsu. Siapa yang paling kena nafsu yang nomor 3 ini? Ya Abdul Somad. Dikasih pentas, dikasih kursi, dikasih air minum, dimuliakan, dikawal kanan kiri. Sebelum kemari tadi dikasih bawa motor gede, sampai orang terkejut-kejut mendengar knalpotnya, direkam dari depan, nanti diupload, lalu like, share, and comment. Apa ini? Ini adalah nafsu. Hubbus syuhrah, suka popularitas, suka disanjung-sanjung, suka dimuliakan, suka diagungkan. Ini sifat setan. Maka siapa yang suka viral berarti bagaimana cara melawannya ini? Hai Abdul Somad, jangan sampai kau gila popularitas. Jangan sampai kau suka tanganmu dicium-cium orang, dimuliakan orang. Bagaimana cara menekannya? Kalau ada orang mati, maka datanglah, lihatlah liang lahatnya. Hai Abdul Somad, sekarang jamaah ramai. Nanti kalau kau mati, kau akan masuk ke liang lahat sendirian. Jamaah yang ramai ini apakah mau masuk ke liang kubur Ustaz Somad? Jujur jamaah, dalam hati kita akan menghadap Allah sendirian. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berikan pengajian, ramai jamaah, Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, ulama nomor 1 di Mesir, luar biasa tawaduknya, ilmunya, hafalannya. Pemerintah Saudi Arabia mengundang beliau jadi dosen 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Presiden Sadat memanggil, diangkat menjadi Menteri Agama. Ketika itu yang menjadi Syekhul Azhar adalah Syekh Abdul Hadim Mahmud. Apa yang terjadi dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Kalau dia di masjid memberikan tafsir Sya'rawi 1 meter panjangnya, ramai jamaah berdatangan, tangannya dicium, dipeluk, dimuliakan orang. Selesai pengajian, Syekh Sya'rawi berhenti di masjid. Lama sekali, sampai akhirnya orang di mobil bertanya selesai, Syekh Sya'rawi sakit perut? Enggak, kenapa lama sekali?
aku sedang membersihkan WC tempat najis kotor itu untuk menunjukkan kerendahan diriku. Tak layak tanganku ini dicium dimuliakan orang, karena aku manusia sama seperti mereka. Begitu cara dia merontokkan, menghilangkan keangkuhannya. Jadi kalau ada bapak ibu yang dimuliakan orang, disanjung orang, pulang dari sini WC masih banyak di belakang. Ambil tanganmu yang dimuliakan orang, dicium orang. Inilah tempat engkau wahai tangan, supaya kau jangan dimuliakan, dimuliakan, diagung-agungkan orang. Pakailah masker wahai Abdul Somad, pakailah topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Di situ kau baru tahu bahwa kau tidak dimuliakan orang. Diusir tukang parkir. Sana penuh, sana. Orang menghormatimu karena yang sejengkal ini, sejengkal ke atas, sejengkal ke samping, baru kau dimuliakan orang. Kalau ini ditutup, kau akan diusir orang, kau akan disuruh ngantri di bank. Mau masuk komplek angkatan udara, nggak dikasih masuk sama security-nya, nggak boleh sana. Padahal kan tinggal buka aja. Oh iya Pak Ustaz, silakan masuk. Ini kalau tiap hari kita disanjung dimuliakan orang, rusak hati kita, rusak rasa kita. Makanya ada seorang ulama sengaja membuat dirinya terhina. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya, apa yang dirasakan fakir miskin, apa yang dirasakan orang susah. Supaya apa? Supaya rasanya itu jangan sampai rusak. Untuk subuh ini 3 nafsu ini aja dulu kita kaji. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu popularitas, nafsu ingin diagungkan dan dimuliakan orang banyak. Yang lain-lain kita bahas dalam kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Takbir. Masih semangat, alhamdulillah. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi membaca pertanyaan dari Ustaz Abdul Somad, dan untuk itu sudah dipersiapkan oleh tim panitia, dan langsung saja Ustaz izinkan untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Cara yang pertama, bayangkan wajah istrimu. Begitu nampak perempuan, bayangkan. Bayangkan wajah dia sedang mengamuk. Insya Allah kamu selamat itu, insya Allah. Yang kedua, kata guru saya dulu, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Waktu itu kami masih SMP, masih di pondok, belum paham. Sekarang baru paham. Kalau kamu melihat perempuan di jalan, pulanglah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada perempuan di jalan itu ada juga di rumah. Nah, yang belum nikah nggak paham. Bapak-bapak ini paham semua. Pulanglah ke rumah. Perempuan yang di jalan itu bukan milikmu, itu milik orang lain. Pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat bukan sekedar menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh dijadikan baju kaos. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang.